Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Panggirawiti lang kumbungo ceceka panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Kalau mau mulai kabarin. Gua tadi lagi balas WhatsApp ya. Kapan Pak kira-kira? Kapan Pak kura-kura? Lu typo? Apa dia yang typo? Gua yang typo jadinya. Kapan Pak kura-kura? Ya tergantung Mas, mau yang Brazil apa yang Kapan Pak kura-kura? Lucu sih tuh. Aduh. Tergantung Mas. Oke. Mau yang Brazil apa Galapagos? Oh iya benar, kura-kura Galapagos ya. Umurnya panjang tuh Le, Benar. sampai 200 tahun. Tapi gue paling penasaran sama binatang cacing besar Alaska. Itu kayak cuma di SpongeBob deh. Emang iya? Iya gak sih ya? Iya cuma di SpongeBob anjir, gak ada. Oh nggak ada. Gak ada. Cacing Sundari ada tuh di gunung. Oke. Lanjut. Selamat malam podcast Malam Kliwon. Malam. Nama gue Alhamd. Wih, mantap juga Bener? namanya ini. Alhamd. Alhamdi kali ya kalau ditambahin belakangnya. Gue tinggal di daerah Jakarta Barat di sekitaran Cengkareng. Sebenarnya dari episode 52 itu gue udah mau cerita sama podcast Malam Kliwon tentang cerita aneh yang pernah gue alamin waktu di tempat kerjaan gue dulu. Jadi gue kerja di suatu perusahaan di bidang kebersihan melalui jasa outsourcing. Oke. By the way, nggak tahu semalam gue mimpi apa, tapi ketika gue berangkat kerja pun terasa semua baik-baik aja. Seperti biasa, sehabis sholat malam gue lanjut subuh, dan setelah subuh gue langsung prepare untuk berangkat gawe. Karena dari rumah ke tempat gawe gue jaraknya gak begitu jauh, cuma memakan waktu sekitar 25 sampai 30 menit lah kurang lebih. Nah, sampailah gue di tempat kerjaan di daerah Glodok, apartemen yang belum lama dibangun. Pagi pun udah lewat. Gue jalanin kerjaan gue seperti biasa sama rekan-rekan yang lain. Setelah selesai semua kerjaan dan rutinitas gue, ya sebagai karyawan di situ, akhirnya gue dapat waktu istirahat nih. Gak tahu kenapa gue lebih suka istirahat sendiri. Ketika teman-teman gue atau rekan-rekan gue pada istirahat dan turun ke bawah untuk makan ke kantin, ruang kantor pun kan jadi sepi nih. Gak ada satupun orang di sana terkecuali gue yang memang suka istirahat di sana. Nah, karena kantor gue ini bertepatan sebelahnya janitor atau biasa dibilang tempat pencucian piring gitulah ya. Di sini nih gue mulai merasa aneh. Di sela-sela waktu istirahat, gue denger jelas suara keran air yang sengaja dimatiin. Tapi di situ gue orangnya termasuk bukan orang yang cepat percaya sama hal-hal yang begituan. Karena gue penasaran sekaligus mau cuci muka, gue coba datengin nih ke ruangan janitor sebelah. Dan setelah tiba di ruangan sana, gue ngelihat Pak Adi. Dia itu seorang engineering atau bisa dibilang teknisi gedung. Karena pintu keluar dari janitor itu cuma satu dan melewati ruangan kantor gue, jadi orang lalu lalang pun pasti kelihatan. Iya. Setelah gue tunggu beberapa menit untuk bergantian memakai keran tersebut, perasaan gue di sini agak aneh. Karena Pak Adi ini pakai keran air dari setengah jam yang lalu dan seperti memainkan keran air tersebut. Sontak gue tanya beliau langsung dong. Nah di situ beliau gue colek nih.
Udah selesai belum pakai airnya? Lama amat. Gantian dong. Di situ Pak Adi diem doang, gak bersuara. Nggak ngerespon nih. Gue tunggu nih beberapa menit lagi. Pak Adi gak kunjung selesai tuh pakai keran itu. Ya udahlah, akhirnya gue putuskan untuk lari ke toilet bawah kantor aja. Setelah gue selesai dari sana, gue balik lagi jalanin rutinitas seperti biasa. Dan sampai waktunya jam pulang tempatnya pas azan maghrib. Kejadian yang sama pun terjadi lagi. Ketika itu anak-anak dan rekan-rekan yang lain udah absen pulang. Tinggal gue sendiri lah di office itu. Suara orang mainin keran itu pun terjadi lagi. Ketika gue lihat, ternyata orang yang sama. Masih Pak Adi. Pak Adi lagi. Tapi di situ karena hari udah mulai gelap dan gue mutusin untuk langsung turun ke parkiran. Ya, gue memberanikan diri seperti itu karena terjadi hal-hal aneh juga dong. Ya udah, setibanya gue di parkiran, gue keluar mengendari motor untuk keluar jalan nih, yang memang sejalur dengan kantin tempat biasa gue makan. Di situ gue tercengang karena gue ngelihat Pak Adi yang sedang asik ngopi dan ngobrol sama rekan-rekan yang lain. Di bawah dia. Langsung gue standarin motor dong. Gue tanya nih sama beliau, Pak, tadi siang sebelum jam 12 lagi betulin keran janitor di atas ya? Pak Adi bilang, lah betulin keran, orang dari pagi aja di sini ngopi makan gorengan nungguin yang lain mau ngeliat proyek baru. Terus karena saya penasaran dan cukup tinggi nih rasa penasaran saya, gue tanyain lagi ke beliau, yang bener Pak, saya lihat 2 kali Bapak di ruangan janitor kantor atas lagi mainin keran. Saya pikir itu Bapak yang lagi betulin keran atas. Pak Adi langsung ketawa. Langsung deh di situ gue sadar kalau Pak Adi yang gue lihat di atas itu ternyata tuh nyeker, nggak pakai alas kaki apapun. Dan baju sampai celananya pun tuh sebenarnya kotor, seperti orang yang udah berminggu-minggu nggak ganti pakaian. Dekil ya. Langsung sadar gue di situ kalau yang tadi gue tegur dan gue colek di atas tuh bukan Pak Adi yang sesungguhnya. Akhirnya gue mutusin untuk pulang dan setibanya di rumah gue meriang dan sakit, terutama tangan gue yang biru seperti memar. Setelah gue nyolek atau nyentuh Pak Adi jadi-jadian itu. Sekian cerita dari gue untuk Bang Bimo dan rekan-rekan podcast Malam Kliwon. Thanks podcast Malam Kliwon. Sorry kalau penyampaiannya agak panjang. Thank you. Thank you Mas Alham. Oh di Glodok ya. Bukan apartemen, namanya bukan Glodok apartemen, bukan. Apartemen daerah Glodok lah. Setan kembar nih Ali ya. Bisa jadi. Tapi baru kali ini sih gue denger kalau setan kembar tuh yang ditiru dianya nggak pakai alas kaki ya, nyeker ya. Anjing serem juga. Iya. Serem loh ini. Nggak pakai alas kaki. Beda ini di situ kali ya. Misalnya bajunya sama gitu ya. Tapi kan yang ini lusuh ya katanya. Bajunya sama, lihat kakinya tuh dia pakai alas kaki apa enggak. Tapi titik seremnya tuh di situ sih. Dapat gitu cerita horornya. Iya. Akan nggak seru kalau tiba-tiba Pak Adi tuh balik badan muka rata misalnya kayak gitu. Iya. Kayak dibiarin aja gitu. Karena bikin gantung ya. Dan si orang ini juga nggak takut kan. Maksudnya kayak Biasa aja. Udahlah biasa aja, orang Pak Adi tukang engineer di situ. Maksudnya ya semuanya gedung. yang segala yang berhubungan kerusakan si Pak Adi ini tanggung jawabnya gitu kan. Iya. Dibikin gantung. Iya gitu. Serem sih ini. Buat teman-teman yang mungkin bekerja di gedung lalu nungguin sampai malam gitu, sampai karyawannya pada pulang, pasti sering menemui hal-hal seperti ini. Iya, yang kayak di kantor gue pas masih di Kuningan tuh. Nah itu kan ada di episode berapa tuh ya? Di episode 10 di Spotify. Betul kayak gitu. Tadi Pak Adi yang saya lihat kayaknya nggak pakai alas kaki, pakai alas roban apa ya? Iya, nggak pakai alas purwo gitu. Serem banget. Gitu, serem nih. Oke deh. Oke.
Teman-teman, sekali lagi kita ingetin buat yang mau kirim cerita, silakan langsung klik link di bio Instagram Podcast Malam Kliwon. Dan jangan lupa untuk dengerin kita selalu di Spotify. Betul, Skalski. Alright. Oke, dadah.